media berbagi informasi dan silaturahmi Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Leni Marlina sebagai pemandu podcast dan dua narasumber dari Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang. Di sebelah kiri saya Bapak Ardiansah sebagai admin Ekifes dan GACC, dan sebelah kanan saya Ibu Evi Dayanti sebagai operator Ekifes. Kali ini materi yang akan dibahas tentang GACC. Apa sih GACC itu, Pak Ardi? Terima kasih. GACC adalah General Administration of Custom of People Republic China. Intinya GACC itu adalah customnya Cina atau bea cukainya Cina. Nah, kenapa GACC ini penting? Karena berdasarkan dekri dari GACC nomor 248 itu mewajibkan produk-produk makanan yang akan diekspor ke Cina atau ke Tiongkok itu wajib melakukan registrasi via GACC. Dan untuk produk-produk makanan tersebut mencakup ke dalam kode HS yaitu 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Jadi kode AS yang mencakup ke dalam GACC tadi yang wajib untuk melakukan registrasi. Di luar dari tersebut, kode AS tersebut tidak wajib atau tidak perlu mendaftar atau meregistrasi di GACC. Wah, banyak juga ya Pak kode HS yang terregistrasi ke GACC. Ya, memang untuk kode AS yang wajib daftar GACC yang seperti saya sebutkan tadi lumayan banyak. Dan untuk di Palembang sih sebenarnya enggak semua yang masuk ke dalam kode AS itu ada di Palembang. Mungkin Bu Epi bisa menambahkan, Bu Epi, kode AS yang termasuk ke dalam wajib registrasi yang ada di Palembang. Oke Pak Adi, terima kasih banyak. Saya akan bantu sebagai operator Ekifes yang biasa untuk proses Ekifes di Palembang ini. Kita tidak semuanya Bu yang ada di kode HS yang disebutkan oleh Pak Adi tadi. Contoh yang sering kita proses di sini itu adalah ada kode HS 08, kita termasuk di kelapa dan turunannya termasuk ampas kelapa, tepung kelapa, ada kelapa parut. Tapi kalau untuk kelapa parut kita belum pernah di Palembang ya Bu ya. Yang masuk di kode HS 08 termasuk juga pinang. Kalau untuk santan dia tersendiri kode HS-nya, makanya kode HS 20. Ada kopra di kode HS 12, kode HS 09 kita masuk di kopi biji. Dan untuk kode HS 15 itu ada RBD Palmsterin. Kalau untuk yang sering di Palembang sementara ini itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Bu Evi atas jawaban yang telah Ibu berikan. Di luar sana mungkin masih banyak masyarakat yang belum memahami dan belum tahu bagaimana cara meregistrasi dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk registrasi GACC itu. Gimana Pak Adi, tolong dijelaskan persyaratannya apa aja dan bagaimana cara registrasi ke GACC. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Untuk melakukan registrasi GACC sebelumnya perusahaan harus mendaftar dulu via PPK online seperti biasa, melalui web kita, melalui PPK online, dan mengisi persyaratan dan mengupload persyaratan-persyaratan mengaku NIB, NPWP, SIO, keterangan domisili, KTP, dan persyaratan lainnya. Setelah mereka melakukan registrasi PPK online, nanti kita cek apabila persyaratan tersebut sudah sesuai dan cocok, kita setujui, kita upload, dan mereka akan mendapatkan user dan password PPK online. Nah, ketika setelah mereka mendapatkan password user PPK online, nanti mereka dapat menghubungi kita untuk melakukan registrasi GACC. Jadi untuk registrasi GACC itu yang pertama-tama adalah
perusahaan mengajukan permohonan, nanti permohonan tersebut akan direspon oleh admin UPT dan diteruskan ke admin pusat. Dalam hal ini admin UPT yaitu saya sendiri, dan akan saya teruskan ke admin GACC yang di pusat tumbuhan. Nah, dari admin pusat mereka akan membuatkan akun nantinya, akun perusahaan yang mau mendaftar registrasi GACC. Jadi akun perusahaan tersebut kalau sudah setujui dan dibuat sama admin GACC pusat, akan diteruskan ke admin UPT, dan admin UPT akan meneruskan ke perusahaan tersebut. Akun tersebut mencakup username juga, ID-nya sama password perusahaan tersebut. Nah, setelah mendapatkan akun, perusahaan tersebut bisa langsung melakukan proses pendaftaran registrasi via web. Jadi GACC ini berbasis web seperti yang PPK online kita punya. Mereka bisa mengakses lewat web shipper.singlewindow.cn. Ketika mereka mengklik tersebut, mereka akan diarahkan ke portal GACC. Di sana ada tampilan di mana mereka bisa melakukan registrasi dengan beberapa persyaratan, sama mirip-mirip dengan persyaratan PPK online. Di situ mereka harus mengupload NIB, mereka harus mengupload namanya tuh Declaration of Manufacture, yaitu pernyataan dari perusahaan bahwa memang menyatakan perusahaan ini berada di Indonesia dengan produk ini. Terus mengirim foto juga, foto produk, ditambah lagi nanti ada namanya tuh yang dari kita Declaration of yang dari karantinanya untuk memuatkan produk ini, perusahaan produk ini bisa diregistrasi gitu. Dan setelah kita cek, nanti mereka akan mengajukan via web tersebut. Ketika mereka setelah mengajukan, kita bisa cek persyaratan yang mereka ajukan tersebut memenuhi atau kurang memenuhi. Ketika memenuhi, kita sebagai admin akan mensubmit langsung ke GACC. Dan ketika proses submit, di sana kita menunggu proses dari pengecekan dari GACC-nya. Apabila persyaratan tersebut oke, diterima sama GACC, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi yang GACC punya. Apabila ditolak, nanti akan ada alasan penolakannya karena apa, kurang lengkap apa, atau kadang juga masalah penulisan juga bermasalah, ada titik, ada koma pun kadang dipermasalahkan juga sama GACC. Jadi memang pada saat penginputan diharapkan memang harus lebih teliti, jangan sampai misalnya nama perusahaan harusnya Prima pakai E, tapi waktu diketik di input Prima, dan tidak sama pas dicek di NIB-nya, ternyata di NIB itu bukan Prima tapi Prima. Dari GACC itu pasti akan otomatis mereka tolak karena tidak ada kesesuaian nama yang diketik dengan nama yang NIB yang diupload. Biasanya hal-hal kecil seperti itu terabaikan sama perusahaan. Ketika ditolak, memang ada pernyataan penolakan karena apa, seperti yang saya bilang tadi, dan itu harus diperbaiki sama perusahaan dan disubmit ulang lagi. Menunggu lagi proses sampai akhirnya mendapatkan nomor registrasi dari GACC. Mungkin seperti itu. Boleh nih. Kira-kira berapa lama Pak dari registrasi, misalnya itu ada kesalahan penulisan tadi ya Pak ya? Nah itu berapa lama pemberitahuannya, via email atau via telepon? Jadi proses pengajuan kita perusahaan ke GACC untuk dapat nomor registrasi GACC itu tenggat waktunya paling cepat direspon sama mereka itu 1 bulan. Karena pengajuan untuk bisa mendapatkan nomor registrasi itu bukan hanya dari Indonesia. Dari Indonesia saja dengan 50-an UPT itu berapa banyak yang mengajukan, ditambah dari negara lain. Jadi proses untuk bisa direspon, istilahnya direspon sama operator, mungkin ya operator GACC di China situ paling cepat 1 bulan.
ketika 1 bulan proses direspon mereka kita tunggu. Apabila tadi seperti saya bilang tadi, apabila disetujuin maka akan mendapatkan nomor registrasi di ACC. Tapi apabila ditolak karena kekurangan dokumen atau kesalahan dalam penginputan, nanti akan ada keterangan yang menyatakan ditolak karena apa di situ. Memang dalam hal ini karena ini web berbasisnya Cina, ada kesulitan beberapa kita itu dalam hal penulisan karena mereka pakai bahasa Cina, dan ada juga yang bisa kita ini dalam hal ini webnya kita translate ke dalam bahasa Inggris gitu, menggunakan kita. Tapi itu tadi seperti saya bilang, ketika ada penolakan dan ada respon alasan penolakan dari mereka itu dalam bahasa Cina, dan itu untuk bisa kita tahu dan kita pahamin apa maksud dari bahasa tersebut, kalimat tersebut, otomatis kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris, baru kita minimal kita tahu alasan penolakan itu seperti apa. Ya paling cepat 1 bulanan Bu Leni kalau ini respon diterima atau ditolak. Ketika ditolak terpaksa untuk mengajukan ulang, berarti sekitar 1 bulanan lagi ini untuk bisa direspon kembali sama ACC. Jadi kalau ditolak itu Pak Andi harus registrasi ulang dari awal. Apa Ya. yang harus diupload harus misalnya NEB, terus seluruh yang persyaratan tadi itu harus upload ulang ya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, ketika dilakukan penolakan itu kan ada keterangan alasan penolakan dari mereka. Alasan penolakan tersebut itulah kita fokuskan ke situ. Kalau dokumen upload itu wajib diulang lagi, harus diupload dari awal lagi. Tapi untuk misalnya seperti saya bilang tadi, kesalahan dalam penulisan atau pengetikan, itu otomatis berarti itu kita fokusnya ke situ. Fokus ke situ, jangan ada kesalahan lagi di penulisan. Kalau dokumen berarti clear, insya Allah sudah clear dan diajukan kembali. Kadang kan lambatnya mendapatkan nomor registrasi itu tadi karena ngantri, karena seluruh negara bukan Indonesia saja mengajukan untuk permohonan registrasi via GACC. Mungkin tersebut. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan dari Pak Adi tadi, Bu Leni. Kalau perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasi dari GACC, mereka sudah bisa mengajukan pengajuan PPK online untuk ekspor komoditas pertanian mereka ke negara Cina tanpa ada rasa takut atau was-was lagi. Jadi mereka sudah merasa tenang, tidak akan takut ditolak lagi. Terima kasih kepada Pak Ardi dan Ibu Evi yang telah menjelaskan tentang registrasi GACC ke negara Tiongkok atau Cina. Semoga penjelasan yang telah Pak Ardi dan Ibu Evi jelaskan berguna bagi masyarakat atau pengguna jasa yang ingin mengekspor komoditi pertanian ke negara Tiongkok atau Cina. Demikian kita podcast hari ini. Salam dari Palembang. Kita baca.